Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mahasiswa Unindra ingin memenuhi tugas dari pengembangan profesi konseling. Dan di sini saya Siti Masito, Saya Nasya Syafira. dan narasumber saya. Uluk Sugianto. Ah, di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apa aja sih profesi Bapak tuh saat ini lagi dijalanin itu apa? Profesi saya ada dua versi, Ya, di gedung dan di lapangan. Kalau di gedung namanya HSE, Safety. HSE itu Health Safety Environment. Kalau di lapangan itu Fire Brigade. Fire Brigade itu protect buat pemadam kebakaran kilang. Tugasnya profesinya HSE atau yang dibilang Health Safety Environment di area lingkungan gedung kantor dan lingkungan kilang, namanya disebut fire atau pemadam Pertamina. itu tugasnya ya? Iya. Ya. Tapi kalau di lapangan ya fire brigade tadi proteksi kebakaran sudah dibilang. Kalau misalkan itu apa sih upaya bantuan dari profesi ini? Upaya Bantuannya profesi ini tuh ngapain aja? Upaya bantu. buat jadi gedung apa di Boleh keduanya? upaya bantuannya ya? Iya, Upaya bantuannya kalau di gedung itu kalau kejadian gempa, kebakaran. Kalau gempa kita koordinasi dulu ke security setempat bahwa mau evakuasi kerja. Kita arahin ke titik kumpul atau assembly point. Oke. Tapi kalau di lapangan kita ikut aja, kita bantuin bawa peralatan buat kebakaran. Jadi profesinya sebenarnya sama tapi beda tempat iya, aja gitu. beda tempat. Dan kalau boleh tahu kode etiknya tuh apa aja sih dalam pekerjaan ini? Kode etik, Ya. kode etik ketika ahli kesehatan atau yang dibilang ASC itu ya, merupakan seperangkat perilaku anggota profesi ahli kesehatan kerja dalam hubungan dengan klien atau pasien, teman sejawat dan masyarakat bekerja serta merupakan bagian dari keseluruhan proses kesehatan kerja ditinjau dari segi normal dan nilai moral. Masalah-masalah kecelakaan, penyakit akibat kerja, keluhan-keluhan tenaga kerja, kehilangan waktu bekerja, banyak angka absensi. Kalau kode etiknya, menurunnya angka produktivitas tenaga kerja dan sebagian memerlukan perhatian penuh pihak profesi ahli kesehatan atau yang dibilang tadi HSE. Sebagian pemberi pelayanan yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan keselamatan kerja, maka harus mudah dipahami bahwa seorang ahli kesehatan kerja memerlukan etika tenaga kerja, harus bekerja sama dengan bidang-bidang lainnya. Untuk selanjutnya, profesi ini tuh masuk ke organisasi nggak sih? Profesi itu masuk ke organisasi tenaga ahli dia. Masuk ke profesi tenaga ahli dan Iya. apa? Cuman itu aja. Itu aja sih tenaga ahli. Nah, kalau boleh tahu dalam menjalani itu tantangannya apa aja sih, Pak? Tantangannya lumayan sih. Tantangan yang satu, tantangannya ya kadang ada kalau di gedung ada soal evakuasi, ada senangnya ada susahnya. Yang susahnya kadang-kadang disuruh keluar, takutnya kalau ada kejadian kayak keretakan gedung kayak gitu, ada yang dia nyolot, emosi, tantangannya. Tapi senangnya ya kita ya bisa bantu. Kadang-kadang kalau ibu lagi hamil bisa di bopong kayak di tandu untuk bantuin ke assembly point. Selanjutnya nih ya Kak, kalau misalkan terjadinya pelanggaran kode etik, kira-kira apa yang bakalan terjadi? Yang satu sanksi minor. Sanksi minor itu sanksi tertulis, peringatan. Kayak sanksi ringan gitu? Iya, sanksi ringan. Terus yang keduanya sanksi berat, pemutusan. Oh, itu sama Iya, itu. iya sama aja sih. Terus selanjutnya, dalam profesi Bapak ini yang sekarang, kekurangan sama kelebihannya itu apa? Kekurangan dan kelebihannya, kelebihannya ya dulu ya. Iya. Kelebihannya ya bisa menyelamatkan dan mengingat pekerja dari bahaya, mengingatkan dulu. Terus kekurangannya kalau tidak ada masalah cuma sih ya
kekurangannya nggak ya duduk-duduk aja. Kayak misalkan kekurangannya tuh kayak Kalau- alat-alatnya mungkin atau Kalau apanya alat-alatnya gitu ya. dia, alat-alatnya tuh dari Sudah memadai. ini mas paling yang ngadain itu setahun sekali. Ya, cuma tuh alatnya buat produknya lagi tuh. Jadi kalau kekurangan kayak apa tuh alat pemadam api ringan itu mungkin kalau expired bisa ditukar. Ya kekurangannya kayak gitu. Kalau nggak ada kejadian apa-apa ya duduk-duduk standby. Oke. Nunggu Yang penting perintah. standby aja. Iya. Iya. Terus selanjutnya, kalau boleh tahu nih, kenapa sih Bapak memilih profesi yang dijalani ini? Profesi ya? Iya. Profesi. Ya karena keinginan saya sendiri dan cita-cita saya dari sekolah. Kalau boleh tahu, udah berapa lama Bapak? Dari tahun 2013 akhir Desember lah. Udah lama banget tuh. Oh, iya. Lumayan. Pertanyaan terakhir nih Pak, Hmm. ada nggak sih dari keinginan yang ingin dicapai dari profesi? Keinginannya sih ada. Ya ingin menjadi pelatih training, Oh, oke. buat training-trainingnya. Kalau buat ke sana, apakah ada Sekolah lagi atau khusus atau apa? Sekolah lagi mengambil apa gitu. ada, sebenarnya ada kalau buat pemadaman ada. Apa Dia itu? ngikutnya jatuhnya ke damkar level 1, level 2, level 3. Ada tingkatannya dia. Jadi sebelum masuk ke Pertamina tuh minim standarnya itu harus pelatihan damkar dulu. Berarti ada sekolah lagi jadinya Iya, ya. sekolah lagi. Tapi sebelum nyampe ke ini tuh sekolahnya apa dulu sih kalau untuk profesi ini gitu? Sekolahnya apa dulu? Ya, yang pertama sih yang persyaratan dulu ya, persyaratan dulu. Ya, sebelum masuk ke ini tidak takut kegelapan, ketinggian, sama nggak takut api. Berarti ada tesnya Ada gitu. tesnya juga. Terus habis itu nanti ntar wawancara sama ini kamu di sekolah ya pemadam. Itu sekolah itu kalau standarnya sih bisa 3 bulan nanti bisa ngambil level 1 itu. Jadi Itu ada dibutuhin tingkat-tingkat. semacam apa namanya? Kayak Sertifikat atau iya sertifikat. untuk mencapai profesi ini Iya. gitu ya. Oh, jadi butuh Butuh sertifikat juga ya. sertifikat juga. Oke. Ijazah gitu. Ijazah sih Enggak. enggak sih. Ijazah ya. Ijazah kalau buat masuk ke pelatihan. Iya, untuk masuk ke Pelatihan ijazah mah ya biasa ijazah. bisa juga. Sekian sih wawancara dari kami. Makasih banyak ya Pak. Iya, Banyak sama-sama. sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.